Selamat datang ke podcast Meremang bersama Dora. Podcast seram yang akan membawa Anda menyisiri kisah dan misteri yang membangkitkan bulu roma. Hari ini kita akan berbincang tentang apa maksud saka dan warisan dan bagaimana ia berbeza dengan harta warisan biasa. Ya, betul. Jadi hari ini saya kedatangan tamu. Sila perkenalkan diri Anda. Mau juga nggak perkenalkan? Mestilah bahkan. Oke, nama saya Nini Vidayanti binti Kasdi. Saya berasal dari daerah Ranau dan sekarang sedang bersekolah di University Malaysia Sabah. Oke, hari ini saya mau kawan si Dora bercakap pasal apa itu saka lah, sebab dia takut bakal satu orang dia bercakap nanti ada yang meremang bersama dia yang lain yang bukan manusia. Oke, jadi saka nih dia sejenis macam makhluk halus, bukan makhluk halus, penjaga atau jin, syaitan Ya, yang dipelihara oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Seperti memelihara diri dan harta benda. Oke. Bagi pendapat kau lah, apa itu saka? Pendapat saya? Oke, kalau bagi pendapat saya lah, setelah mendengar mulut ke mulut dari orang lain, dari orang tua kita, saka ini dia merujuk macam pendamping ataupun penjaga yang macam kau cakap tadi. Tapi yang jaga kita tuh bukan orang begitu. Iya, dia bukan orang. Iya, dia masuk makhluk halus dia bilang. So, betul. Ya, biasanya kalau kita dari golongan jin ataupun kalau kita selalu cakap setan. Nah, begitulah. Jin takut juga kan? Siapa sih tak takut hantu? Saya takut hantu. Kau bayanglah kau kena jaga sama makhluk halus, kau tidak takut kah? Ada juga kan yang macam belah kah? Membelah? Kalau orang Melayu cakap membelah. Bukan membelah. Membelah. Oke, tapi alat tu cakap lepas tu apa? Apa yang jadi? Kalau macam dorang dorang membelah tuyul. Iya, tuyul. Tuyul tuh bukan jaga dorang. Jadi tuyul tuh dorang simpan untuk mencuri. Kau paham kah? Ya, paham juga. Dorang simpan untuk suruh curi supaya ya, kegunaan diri sendiri macam Ya, supaya dorang boleh kaya, tapi ada keburukannya juga. Iya? Iya. Kenapa saya tidak tahu nih? Macam mana kamu tahu? Kalau kau tidak ambil tahu. Oke lah, saya ambil tahu. Oke. Jadi soal seterusnya, bagaimana saka nih diturunkan kepada generasi seterusnya? Macam contohnya, aku ada saka, saya mau kasih turunkan sama saya punya anak. Ya, begitu. Sorry, palis. Wih, palis. Jauh-jauh. Itulah kan, macam mana kau bilang tuh? Iya. Saya tidak pengalaman juga lah, tapi dengar daripada mulut orang begitu. Saya tengok TV begitu kan. Saka nih bukan susah juga mau kasih turun dia sama kita punya keluarga, sebab dia perlu banyak perlu kita buat. Macam hari itu saya nampak di TV kan, dorang mau kasih turun saka sama ahli keluarga dorang. Iya. Banyak gila mau buat putung ayam lah, itu darah kena minum lah semua. Bikin takut tuh. Dan kalau saya pernah juga dengar lah satu macam kisah di kampung kami, di daerah kami, mau kasih turun saka tuh macam contohnya lah, ini individu yang ada saka tuh mau kasih turun saka dia sama ahli keluarga dia. Iya. Saya pernah dengar juga sampai dia kena libas, kena rotan tuh, mau kasih pindah tuh saka sama dia punya. Dia libas guna apa? Rotan lah, bau guna apa lagi? saya sangka pakai kain. Sebenarnya kalau dia mau kasih turun sama dia punya keluarga kan tidak semua tidak semua bolehan. Iya, ada salah satu tuh keturunan yang macam dorang mesti juga kan wajib dorang, kalau tidak itu saka akan memberi kesan negatif. Sebenarnya yang tempat mereka. yang simpan saka seterusnya itu kadang dia pun tidak tahu sebenarnya. Ya, dia tidak tahu yang dia ada saka gitu. Iya, dia ada penjaga.
Sekali tahu-tahu ada sudah kan benda. Osborn sama dia kan. Oke. So, Aku rasa Saka nih sama kah dengan warisan kebendaan? Warisan kebendaan macam kebendaan tuh macam tanah gitu kah? Iya. Tanah, rumah gitu kah? Bagi saya lah berbeza tuh, sebab kan kalau warisan Saka kan lain-lain, dia makhluk halus kan. Iya. Tapi kalau warisan untuk yang kebendaan tuh yang macam tanah, rumah begitu, macam itu lebih, yang warisan kebendaan tuh lebih kepada yang positif. Kalau warisan Saka nih saya rasa dia macam ke arah yang negatif gitu. Iya. So, tapi ada juga kan yang guna Saka untuk mau supaya dia kena waris harta kah begitu. Betul. Jadi sebenarnya warisan Saka dengan warisan kebendaan ini dia tidak sama, sebab tidak sama. warisan kebendaan tuh yang macam harta lah, harta pusaka. Kalau Saka nih dia macam lebih pada makhluk lah yang diberikan kepada orang seterusnya. Ya, betul. Nah, aku pandai sudah pun tuh. Tidak perlu lagi cepet salah kanan, tidak bah. So, apa lagi yang saya mau cakap nih? Oke, belum lagi saya habis cakap tuh yang macam cakap tadi. Apa? Yang macam mana diwariskan tuh Saka kau bilang. Saya mau cakap juga. Ya, mau sambung juga guys. Dari kau pernah nampak juga kan ritual kah? Begitu ritual. Ataupun perjanjian antara Saka dengan orang yang ambil Saka begitu. So, dorang punya ritual kan bikin takut juga tahu. Bukan macam biasa-biasa. Ini macam yang saya cakap tadi sampai Tidak juga Saka Ninda ada juga yang ambillah. Tidak bukan begitu. Itu bukan Saka nama dia. Itu makanan aku rasa. Bukan. Ambil, dia bilang dia ada ritual dia ada perjanjian dia tersendiri. Macam yang saya cakap tadi tuh sampai putung ayam minum darah lah, saya bilang tuh sampai karena rotan orang semua. sungai minum darah. Orang sungai, kok orang sungai kan? Iya. Orang sungai minum. Oh, saya dusun. Jauh. Tidak, sebelum kau tanya, saya mau tanya juga kau. Ada juga kau dengar Saka di kampung kamu? Wih, banyak. Ya. Iya. Mantap. Tapi saya dengar saya tidak tahu apa-apa. Ya janganlah ambil tahu, bahaya tuh, bikin takut tuh. Saya tidak penakut. Sama lah kita. Kalau saya bohong, dia pasti tidak takut. Oke lah, tapi kan saya harap generasi sekarang tidak belah Saka. Jangan ambil begitu kan. Ya, tidak bagus. Bikin rusak maruah diri batu. Maruah diri kah apa? Ya, bikin rusak diri begitu. Iya. Itu sebab kalau macam contohnya tiada keturunan seterusnya yang boleh ambil, dia makan diriku sendiri. Biarlah dia kena makan, siapa suruh diambil tuh. Ya, jadi macam makin siuk. Kita lihat dulu sekejap. Iyalah, berehatlah. Kejap.
Jadi adakah kisah benar yang melibatkan Terus Saka fotonya yang saya ada total? hello lagi. Biarlah Oke, lepas tuh. Oke, soal sorry mengganggu. Itulah saya cakap tadi. Apakah kisah benar yang melibatkan Saka yang kau tahu? Kisah benar Dalam yang kau tahu lah. Kisah benar yang saya tahu banyak juga sebenarnya, sebab saya kan suka tengok film misteri yang ada bentuk Saka begitu. Tapi banyak juga macam ada tuh satu film Indonesia apa sudah tuh yang KKN Desa Penari. Itu pun ada melibatkan Saka juga kan. Kau pernah tengok kan tuh? Pernah. Menipu saja kau. Yang penari kan? Oh iya, itu pun ada melibatkan Saka juga. Selain itu dia mau macam dia mau warisnya yang berterusan, padahal dia sudah satu, dia mau lagi waris terusnya begitu. Betul. Dia mau kau tahu pun nih. Oke. Dia mau macam waris penari KKN tuh. Oke lah. Oke, berbalik sama soalan kau tadi. Kisah benar yang melibatkan Saka. Oke. Melalui pengalaman saya sendiri lah. Keluarga terdekat saya pun ada juga yang main Saka, ambil Saka begitu. Tapi sekarang tidak, sudahlah. Dia meninggal sudah. Yang saya dengarkan, mau buka Saka tuh, dia ada Saka, tapi dia mau buka Saka tuh begitu. Dan apa yang terjadi kau tahu? Tidak tahu, belum kau cakap. Susah. Membuka Saka tuh bukan salah satu yang sangat senang. Sebab kau sudah buat perjanjian sama Saka kan. Jadi kau mau mungkir janji itu dan itu akan memberi kesan yang negatif. Kesan negatif sini maksudnya contohnya lah kalau tuh individu ada Saka dan dia mau buang, mestilah tuh Saka marah kan begitu. Dia boleh kau buang, masalahnya benda tuh dibuang kepada waris seterusnya, dia begituan. Tidak juga lah. Tidak juga. Rasa. Contohnya tuh Saka dia mau buang selamanya. Paham. Siapa begitu. So apa yang saya nampak dan saya dengar dan selepas tuh Saka dibuangkan, dia bukan ke arah yang positif. Dia ke arah lagi negatif. Contoh tuh individu dia kena gangguan mental begitu. Dia sedikit sudah jadi gila begitu. So melalui itu kisah kan, saya rasa bikin takut dan sangat bahaya juga Saka nih, sebab dia mempengaruhi kehidupan seseorang individu tuh yang mewarisi Saka. Lagipun yang saya tahu lah, Saka nih kan yang bukan yang dia jaga kau sejak, yang macam kau mesti ada juga bagi sama dia, macam apa? Bagi apa nih? Apa sudah orang panggil bagi tuh? Makan lah gitu. Ya, bagi orang kampung bilang bagi dia makan. Dia bilang kalau tidak dia makan diri kau sendiri. Bikin takut tuh gitu. Takut. Biarpun begitu, biarpun macam dia sudah makan kau punya diri, dia pergi lagi kepada orang yang seterusnya, dia cari juga. Tidak pandai kenyang lah dia tuh kan. Bukan ada pandai kenyang, dia cari macam dia mencari yang keturunan seterusnya. Oke, paham. Yes. Jadi itulah salah satu pengalaman yang saya tahu melibatkan Saka. Jadi kalau apa tuh? Ada yang kamu cakap tadi? Macam mana Saka ini dia mempengaruhi kehidupan pewaris? Mempengaruhi, yang macam saya cakap tadi tuh, yang dia akan kena gangguan, individu tuh akan kena gangguan mental dan emosi. So pewaris Saka tuh, ya saya pernah nampak depan pewaris Saka tuh macam mana. Dia macam orang normal kan juga? Bukan normal, tapi dia macam lain sedikit. Macam dia kemurungan begitu, dia selalu ada rasa cemas. Pun tidak tahu dia cemas gara-gara apa. So, dan kau pernah kan nampak orang yang panas baran? Pernah. Itu pun salah satu tanda-tanda Saka juga. Oh iya? Iya, yang saya tahu lah. Itulah yang selalu tidak tenang. Dan dia akan rasa hidup macam yang kesulitan, hidup dalam kesulitan begitu. Tapi kan walaupun kita pelihara Saka nih, ada juga dia punya kesan positif dan juga negatif. Negatif itu yang macam saya cakap tadi lah, yang gangguan mental begitu.
Tapi pada pendapat saya sendiri lah, pandangan saya sendiri, Saka ini pun dia membawa ke arah yang positif juga. Apalah positifnya kalau aku rasa? Kau tidak rasakan? Tidak. Oke, kalau salah, Saka tuh kan kita piara Saka. Kenapa kau piara Saka? Kau piara Saka? Tidak lah. Oh, kalau saya kan, Sorry. kalau si piara Saka, saya mau kaya. Saya mau piara tuyul supaya dia bagi-bagi saya duit. Semua orang pun mau apa tuh? Mau kaya kalau piara Saka. Tapi kalau kau mau kaya laju, nah kau piara si Saka tuyul. Dari palis. Apa sih sampai cakap tadi saya lupa. Apa positifnya? Positifnya kan, kalau pendapat saya sendiri sama pandangan saya, kalau seseorang tuh piara Saka kan, dia kan kebanyakan kita tengok orang nih dia dapat perlindungan, kekuatan. Kalau piara Saka begitu, sebab Saka ini dia anggap sebagai pelindung keluarganya sama pewaris dari semua lah yang berkelakuan jahat tuh. Dia itu Saka akan lawan orang yang membuat jahat sama keluarga tersebut begitu. Oke, itulah serba sedikit. Ya. Jadi kau rasa Saka ini boleh kita tolak atau dilepaskan? Macam boleh gak kita, kalau kita kena bagi, boleh gak kita kita tolak, atau kita kalau sudah ada benda tuh boleh gak kita kasih lepas begitu saja? Paham. Kalau kasih lepas begitu saja kan, ya mungkin ya boleh, sebab macam melalui bantuan orang-orang yang pandai, macam Bomo lah, yang pandai, yang pengamal perubatan tradisional, tapi prosesnya melibatkan ritual yang rumit dan keberanian daripada tuh pewaris sendiri. Sebab kan kita ambil Saka tuh, kita dalam keadaan sedar kan. Kita buat perjanjian sama tuh jin pun kita dalam keadaan sedar. So susah juga kalau kita buka, sebab dia melibatkan nyawa, kita akan terancam begitu. Jadi kalau mau tolak tuh pun perlu juga ritual yang apa, susah. Jadi kau pula macam mana pendapat kau? Apa itu? Pasal tolak atau terima ritual, tolak atau terima Saka gitu. Ya macam begitulah tadi, saya rasa senang juga. Senang lah mau kasih lepas benda tuh. Yang penting pasti ada orang pandai lah, yang pandai mau kasih kasih lepas benda tuh. Ya itulah sebab carilah orang yang pandai, janganlah cari yang penipu. Jangan cari dokter ya. Dokter bukan dokter. Kamu pergi perubatan Islam saja kalau yang Islam tuh. Ya, oke. Jadi sampai sini segmen 2. Nanti kita akan teruskan ke segmen yang terakhir. Betul. Bye.
Oke, sekarang kita beralih kepada segmen yang terakhir. Hello. Zaman sekarang nih serba canggih, tetapi Saka masih menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat kita. Oke. Adakah masyarakat modern masih percaya kepada Saka? Masyarakat modern. Ada juga, tapi segelintir masyarakat lah yang percaya sama apa tuh mistik, horor, misteri, terutama masyarakat tradisional. Contohnya yang tinggal di pedalaman kah, contoh lah. Anda tahu lah kalau ada juga yang percaya Saka yang tinggal di bandar. Walau kalau yang macam sekarang kan modern, walaupun ada yang menganggap Saka ini semacam mitos, masih ramai juga yang percaya, terutamanya dalam keluarga yang mempunyai sejarah atau kepercayaan mendalam terhadap mistik begitu. Nenek saya pun masih percaya Saka. Ya lah, mesti nenek mesti dorang punya cerita kan, kalau kita bercerita sama dorang mesti pasal kisah dulu. Dorang masih percaya tentang macam begitu, hal-hal yang mistik lah, hal-hal yang dulu. Syok juga kan gue dengar, walaupun tapi bagi kau lah sendiri, kau masih percaya kah? Percaya. Saya siap penakut, jadi saya percaya. Yalah. Sekarang nih pun saya rasa ada benda melihat kita. Sorry Palis. Macam yang saya cakap tadi lah. Jadi kau rasa macam mana Saka nih boleh mempengaruhi hubungan keluarga? Saka nih mempengaruhi hubungan keluarga. Tapi ada juga kan keluarga yang keluarga yang sebulat suara mau terima Saka. Ada juga yang dalam satu keluarga tuh, contohnya lah individu yang dalam keluarga tuh ambil Saka tanpa pengetahuan keluarga dia. Nah, jadi betul. Itu yang susah, sebab kalau saya pun kan kalau dalam family saya tiba-tiba ada begitu, saya pun tidak mau terima. Ya, itulah salah satu yang akan terjadi kalau yang akan mempengaruhi hubungan keluarga. Kalau itu yang macam saya cakap tadi, kalau keluarga tuh ada yang sebulat suara mau terima Saka, itu dari dorang sajalah. Kalau itu dari dorang saja, yang penting jangan melibatkan orang lain. Betul. Tapi kalau ada yang salah satu yang macam saya cakap tadi, tanpa ambil Saka, tanpa pengetahuan keluarga, nah itu yang susah. Oke, Saka nih, jadi Saka nih dia boleh membawa kepada kebaikan kah kepada pewaris? Kebaikan? Macam kita sudah bincang tahu ini tadi. Ya, tapi saya mau tanya coba balik. Oke. Ada juga kebaikan, ada juga keburukan. Kebaikan dia tuh, kita cakap kebaikan dulu lah, baru kita cakap yang buruk. Kebaikan tuh contoh Saka, itulah yang dia bagi, yang macam kalau piara tuyul cepat kaya, aku bilang tuh tadi tuh. Ada juga yang bagi perlindungan sama orang yang piara Saka, bagi dia kekuatan. Contohnya lah, ada saya dengar cerita dulu, dia piara Saka, dan kau tahu kenapa? Dia kebal. Orang pukul pun dia tidak rasa sakit apa-apa gitu. Itulah dia salah satu Istaring Tamil. Itulah salah satu dia punya kebaikan kan. Oh ya, saya pun pernah nampak begitu kan di media sosial kan. Yang dia pergi bawa biasanya orang-orang Iban kan. Parang tuh kan dorang pergi macam dorang pergi sinsil piputong dorang punya bagor dorang punya tangan. Yang dada kesan apa-apa gila, yang macam ndak ada keluar darah. Nah, itulah itu. Saya pun mau kebalas supaya kalau saya dikena cakar kucing tidak berdarah, kau tengok baru saya kena cakar sama lah jadi begini sudah. Janganlah, bahaya tuh Saka. Oke. Itu kebaikan lah kan. Iya. Tapi kalau keburukan tuh macam saya cakap tadi di segmen kedua kan tuh. Dia bagi benda buruk sama orang yang pirasa Saka. Contoh macam penyakit mental dan boleh bawa kematian juga tahu. Jadi hati-hatilah orang di luar sana yang piara Saka tuh bahaya. Ingatlah betul. Pulanglah kepada Allah, kepada Tuhan. Ingat Tuhan. Ya, Tuhan yang walau macam mana pun kamu mau rasa down, kamu rasa hidup kamu hancur,
Hancur. Jangan sampai kamu buat perkara syirik gitu. Betul. No syirik. Insya Allah. Sebab kamu bukan membahayakan kamunya diri sendiri saja, dia membahayakan kamunya keluarga. Itulah saya bilang, boleh bawa maut. Iya betul, membawa maut. Kebanyakannya saya nampak orang-orang kan yang bela benda nih, dia macam, yalah dia membahayakan dia punya keluarga sendiri. Sebab, yalah, kalau dia tiada sudah, kan dia punya makanan benda tuh kan, dia macam bukan biasa-biasa bah. Benda hidup iya. Mau. Contohnya macam dia minta kau punya nasi. Ya dia bukan mau nasi, kau ingat dia manusia kah? Dia mau kerupuk. Dia macam dia minta benda yang di luar nalar. Betul, contohnya darah. Nah, dia mau darah. Itu darah pun darah ayam. Darah Iseri palis bikin takut tuh. Memanglah bikin takut. Siapa sih takut? Nah, jadi bagi kau lah. Kenapa kita ketawa nih? Astaga, kita cakap benda serius tau. Oke. Mula. Jadi bagi kau lah. Kenapa bagi saya? Ya pas sama cakap tadi, saya lupa sudah. Oke, pas tuh. Saka dan warisan ini dia bukan sekadar macam cerita nenek moyang kita, tapi dia membawa persoalan besar tentang macam tanggung jawab, kepercayaan, dan hubungan kita dengan dunia gaib. Jadilah, saya mau tanya kau. Kau sanggupkah menerima Saka jika diwariskan kepada kau? Atau adakah kau akan menolak? Ya Allah, Iseri palis jauh-jauh. Saya takut tuh tiba-tiba Kau sanggup gak terima? Siapa juga yang sanggup? Tidaklah, bah. Jadi kau tolak lah ini? Mestilah bahasa tolak. Kenapa kau tolak? Sudah kan kita cakap tadi dia punya kebaikan, keburukan. Jadi dia lebih kepada keburukan yang boleh membawa maut sama diriku sendiri. Kau bayanglah, kau piara Saka, pas tuh kau mati. Begitu saja hidup kau. Yang kau mati pun yang tiada amalan, yang belum sempat belum sempat minta maaf sama Tuhan. Nah, confirm lah. Oke guys, jadi kita sudah sampai di penghujung. Jadi kalau lapar sudah. Iya. Oke. Jadi kongsikan pendapat atau kisah Anda tentang Saka dengan kami. Kalau kamu ada pengalaman kan, kongsi saja. Saya pun mau dengar. Sampai kita jumpa kembali. Nantikan episode yang akan datang. Oke. Bye bye guys. Bye bye. Please support